Oke, halo, selamat sore guys. Apa kabar semuanya? Saya berharap dan doa saya kita sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Bersama dengan saya Vikaris Abia, kembali lagi di channel YouTube kita tercinta, yaitu Abia Jack Ministry. Saya senang dan bisa bertemu, menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian, sobatku sekalian. Jadi pada sore hari ini saya akan memberikan, atau dalam program kita pada sore hari ini ialah tanggap sikap tentang pernyataan Bapak atau Saudara Edi Mulyadi ya, yang sekarang lagi viral di media sosial. Saya sudah nonton beberapa video, sudah nonton di YouTube dan lain sebagainya, di TikTok, macam-macam video yang sudah saya lihat sehubungan dengan pernyataan Bapak atau Saudara Edi Mulyadi. Jadi perlu kita ketahui pada kesempatan ini, hal ini dari channel YouTube Abia Jack Ministry memberikan tanggapan, punya sikap tentang pernyataan Saudara Edi Mulyadi yang menyatakan bahwa dengan pernyataan sebagai berikut, bahwa Pulau Kalimantan adalah tempat jin, buang anak, dan pasar kuntilanak atau Grundowo, dan hanya monyet yang tinggal di Kalimantan. Nah, dalam pernyataan ini diungkapkan oleh Saudara Edi Mulyadi ialah dalam pertemuannya ya, yang disebarkannya di dalam melalui di channel YouTube, dan di channel YouTube-nya kemudian beredar di Twitter dan itu menjadi viral sekarang ya, banyak dibicarakan dan diceritakan oleh masyarakat. Bahkan ada Bapak Ibu, ada beberapa dampak ya yang tidak baik, ada beberapa dampak yang terjadi lah secara khusus di Kalimantan ya. Sekalimantan menjadi gempar dan menjadi rusuh dengan pernyataan. Jadi perlu kita ketahui bahwa Saudara Edi punya latar belakang sebagai berikut. Oke, yang pertama perlu kita pahami juga ialah di sini ialah paham tentang siapa sebenarnya Saudara atau Bapak Edi Mulyadi ini. Jadi Edi Mulyadi ialah seorang wartawan, dan juga Edi Mulyadi ialah pernah mencalek caleg DPR RI melalui Partai PKS nomor urut 8 Dapil Jakarta 3 pada tahun 2019. Namun beliau tidak terpilih pada pemilihan, kalah ya. Selain beliau adalah sebagai wartawan dan pernah mencalonkan diri mencaleg menjadi DPR RI, dan dia juga adalah seorang yang punya YouTube ya, YouTuber begitu. Ya, itu sekilas tentang latar belakang Saudara atau Bapak Edi Mulyadi. Nah, jadi dengan melalui sebuah forum pertemuan
Edi Mulyadi menyampaikan sebuah pernyataan yang tidak enak di hati secara khusus bagi masyarakat penduduk yang ada di Kalimantan, suku Dayak dan juga semua pendatangnya, penduduk yang berdomisili di Kalimantan, se-Kalimantan ya. Ya, seperti yang diketahui di Kalimantan bukan hanya suku Dayak yang ada di sini. Berbagai macam suku ada di Kalimantan, tinggal jadi penduduk di Kalimantan. Gitu. Yang aslinya adalah suku Dayak. Ya. Kami seperti saya Bapak Ibu, saya dari suku Wana, ya, bukan suku Dayak, dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kecamatan Bungku Utara. Ya. Saya tinggal di sini mulai pindah ke Kalimantan awalnya mengikut pendidikan tahun 2010, pertengahan tahun 2010 masuk SMA sampai perguruan tinggi, dan selesai kemudian saya bertugas melayani sebagai pastor, yaitu kurang lebih 3 tahun ya. Jadi sudah belasan tahun ya, saya ada di Kalimantan di tengah-tengah suku Dayak. Jadi secara pribadi saya merasa sejahtera, nyaman, aman tinggal di Kalimantan. Ya, buktinya sampai hari ini saya berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Saya berada di Kalimantan Tengah. Nah, jadi pada kesempatan ini secara pribadi memberikan sebuah sikap tentang pernyataan Edi Mulyadi, menyatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah tempat jin, buang anak dan pasar kuntilanak, Gronduwo dan hanya monyet yang tinggal di Kalimantan. Iya. Pernyataan ini menyatakan bahwa saudara Edi tidak setuju. Ya, bisa jadi dia memang tidak setuju kalau ibu kota negara itu dipindahkan di Kalimantan Timur. Ya, begitu. Dan bisa juga terjadi karena ada beberapa hal lain lah. Pernyataan inilah yang membuat hal ini yang membuat dia kira-kira dalam pertemuan itu dia membahas tentang itu, dan keluarlah tentang pemindahan ibu kota yang jaraknya sangat jauh ya, dari Jakarta, Pulau Jawa, kemudian dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dalam pembahasan inilah keluarlah pernyataan ini di satu forum, kemudian diupload ke YouTube dan beredar juga di Twitter dan menjadi viral sampai sekarang. Nah, dan dengan pernyataan ini membuat suku Dayak dan penduduk yang berdomisili di sini cukup marah besar lah, menjadi marah besar dengan pernyataan yang seperti ini. Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana sikap suku Dayak atau sikap bagaimana keadaan tanggapan suku Dayak yang ada di Kalimantan, penduduk di Kalimantan ini, baik suku Dayak dan yang berdomisili, penduduk yang berdomisili di sini, Bapak Ibu bisa tonton video berikut ini. Panglima Tambakbaya Kalimantan Barat titisan Panglima Burung mengambil sikap. Saya Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung Kalimantan mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan komentarnya yang viral di media sosial, supaya ketemu dengan saya Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung Kalimantan Barat. Saya Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung dengan ini meminta hal-hal sebagai berikut. 1. Meminta Mabes Polri supaya menangkap Edi Mulyadi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Dua, meminta agar Edi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan dan Indonesia atas penghinaan yang dilakukannya sehingga viral di media sosial. Tiga, meminta agar Edi Mulyadi disangsi hukum adat sesuai hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Empat, apabila dalam 1 kali 24 jam tidak disikapi, maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan tata cara budaya adat kami. 5. Saya, Panglima Tembak Baya, Titisan Panglima Burung, menghimbau kepada khususnya masyarakat adat Dayak di Kalimantan supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban. 6. Mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin dalam upaya mendirikan ibu kota negara baru di Kalimantan dengan nama Nusantara. Demikian pernyataan sikap ini dari saya, Panglima Tembak Baya, Titisan Panglima Burung. Sekian dan terima kasih. Kalimantan, 23 Januari 2022. Hormat saya, Panglima Tembak Baya. Tembusan kepada yang terhormat. 1. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Kepada yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. 3. Kepada yang terhormat Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia. 4. Kepada yang terhormat Kepala Polisian Republik Indonesia, Kapolri. 5. Kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 6. Kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau tentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Demi daya se-Kalimantan. Kamu mau ini, saya siap. Kamu siap berkompetisi dengan saya. Tapi jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan. Sebab di Kalimantan itu bukan hanya suku Dayak umumnya, tetapi banyak suku-suku lain yang berada di situ. Kenapa kamu harus menghina Kalimantan? Karena kalau kamu tidak setuju atas ibu kota negara di Kalimantan Timur, silakan kamu intervensi pemerintah. Karena orang Kalimantan tidak pernah meminta ibu kota pindah. Karena orang Dayak tidak pernah meminta ibu kota pindah. Tapi jangan coba-coba menghina kami. Karena kami sama dengan kamu diciptakan oleh Tuhan. Bukan diciptakan monyet yang apa yang kamu katakan. Bukan diciptakan oleh kuntilanak dan gondorowo. Kecuali kamu. Itu pesan saya. Kamu berhadapan dengan kami orang Dayak. Saya Kalimantan. Ini tegasan saya. Ketua DPW Serdadu Adat Irian Tatau. Dan saya selaku Ketua DPC Serdadu Adat Irian Tatau mengutuk keras penghinaan Edi Mulyadi terhadap masyarakat Kalimantan. Kami tidak pernah mengganggu dan kami jangan diganggu. Kami minta Saudara Edi Mulyadi dihukum seberat-beratnya dan dikenakan segera hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Kami orang Kalimantan. Lihat. Adel gak talino, baju ramen kasaruga, basayat kajubata. Harus. Kami dari TBBR, Pasukan Merah, DPC Kota Balikpapan, dengan ini menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi tentang Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin, membuang anak, dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan. Dan
Dan dengan ini kami minta kepada instansi terkait, baik itu dari Kapolda Kalimantan Timur dan juga Kapolri, supaya menindak tegas. Karena hal tersebut bersifat rasis dan menyinggung hati dan juga perasaan kami warga Kalimantan. Dan juga kami harapkan agar saudara Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo untuk meminta maaf langsung kepada warga yang ada di tanah Borneo dan juga untuk dijatuhi hukum adat. Demikian kami sampaikan, harap segera ditindaklanjuti. Adel Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Adel Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Saya Joy Barenyah dari Kalimantan. Atas ungkapan penistaan dari Edi Mulyadi dan kawan-kawan, saya minta, karena ini sudah di tingkat nasional, untuk MADN bergerak, Majelis Adat Dayak Nasional, yang kami anggap petinggi kami, untuk bergerak menyelesaikan masalah ini sebelum ribut di daerah. Karena ormas, massa, organisasi, apapun itu, semua akan turun sebelum ribut semua ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, video yang baru saja diputar cukup mengerikan Bapak Ibu. Ya, ada sekelompok pasukan merah yang mengutuk, ya, mengamuk. Ya, pasukan merah adalah perwakilan pembela suku Dayak, pembela penduduk yang ada di Kalimantan. Ya, secara khusus pembela suku Dayak lah. Gitu. Pasukan merah, baik di Kaltara, Kaltim, Kalbar, ada juga yang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, memberikan pembelaan. Ya, barang siapa yang tidak mau membelah, yang berdiam diri kalau direndahkan, ya, dihina, masa manusia, ya, bahasa kasarnya bahasa manusia disamakan dengan monyet. Padahal kita ini manusia sama-sama ciptaan Tuhan, ya, bukan lahir dari monyet, ya, seperti teori Darwin, ya, gitu. Jadi kita adalah lahir dari Tuhan, Tuhan yang ciptakan manusia itu. Jadi harga diri itu, nilai di hadapan Tuhan ada dalam diri manusia masing-masing. Jadi ketika saudara Edi Mulyadi merendahkan orang-orang yang ada di Kalimantan dengan mengklaim bahwa yang tinggal di Kalimantan adalah monyet, ya, itu menjadi rusuh, masyarakat menjadi rusuh, tidak terima. Oleh karena ya, kami yang tinggal di sini merasa ya, kami punya harga diri, martabat, harga diri, nama baik, ya, yang sama-sama sebagai ciptaan Tuhan, ya, tentu tidak menerima seperti itu. Atas dasar apalah ya saudara Edi Mulyadi bisa ngomong hal ini? Jadi pada kesempatan ini bersama dengan channel YouTube kami memberikan tanggapan atau sikap tentang pernyataan saudara Edi Mulyadi menyatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah tempat jin, buang anak, dan pasar kuntilanak, dan hanya monyet yang tinggal di Kalimantan. Jadi sangat ngeri kalau kita melihat video. Ya, kemudian kita coba lihat video berikut ini. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit
punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Nah, oke. Jadi melalui pernyataan Edi Mulyadi menyatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah tempat buang jin atau pasar kuntilanak, gerundowo, dan hanya monyet yang tinggal di Kalimantan, ataupun orang-orang Kalimantan adalah monyet lah, ya gitu. Nah, dengan itu dari channel YouTube Abia Jack Ministry memberikan beberapa tanggap sikap tentang pernyataan ini, Saudara Edi Mulyadi. Yang pertama ialah pandangan kalau kita kaitkan dengan agama, ya. Nah, kita akan melihat dari sisi agama, ya, tentang pernyataan Saudara Edi, Bapak Edi Mulyadi ini. Terkait dengan pernyataan ini kita melihat dari segi pandangan agama-agama yang ada di Indonesia, pada kesempatan ini. Dan kalau kita lihat bahwa pernyataan ini sudah tidak, yang pertama ialah sudah tidak etis, ya, tidak ada etika, ya, itu yang kita lihat dari pernyataan ini. Yang kedua, tidak menunjukkan, Saudara Edi Mulyadi tidak menunjukkan suatu pribadi atau pemimpin yang dinamis, ya, yang membangun. Kemudian sudah tidak menyampaikan hal yang tidak wajar, sembarang lah berbicara, asal ngomong, asal ngomong saja. Sudah tidak wajar dalam pernyataan, tidak memiliki nilai moral yang baik dan nilai sosial terhadap sesama manusia, dan tidak memiliki toleransi dan lain sebagainya. Kemudian dari pernyataan ini jelas-jelaslah Saudara Edi Mulyadi ini menghina orang Kalimantan dan meremehkan Pulau Kalimantan. Perlu Bapak Ibu, sobatku sekalian, dimanapun siapapun menonton, bahwa Kalimantan ini adalah yang pertama kita lihat ialah Pulau Kalimantan ialah memiliki alam yang luar biasa, ya. Saya hampir keliling dan hutannya bisa dikatakan masih utuh, ya, masih original, ya, original lah hutan, masih utuh, belum sepenuhnya digarap. Jadi dari sisi lain, Pulau Kalimantan ialah pulau yang diberkati, ya, yang punya banyak sumber kekayaan alam, ya. Sepertinya Pulau Kalimantan punya penghasilan terbesar untuk Indonesia, ya. Tambang emas ada, ya. Tambang emas, batu bara besar, ya. Batu bara, kemudian perusahaan kayu dari Kalimantan, kemudian gaharu, ya, juga dari Kalimantan. Nah, kemudian sungai-sungai yang luar biasa, kayu dan alam yang begitu luar biasa. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu pernah ke Kalimantan, lihat Kalimantan adalah sepertinya yang lain-lain itu karet, sawit,
itu sangat besar di Kalimantan. Ada beberapa juga yang lain yang apa namanya menunjang ekonomi Indonesia. Itu berasal dari Kalimantan, ya. Sama dengan Papua juga. Ya, Papua punya intan, emas juga di sana, batu bara. Dua pulau ini yang menjadi harapan bagi bangsa Indonesia secara khusus untuk ekonomi negara. Jadi Kalimantan adalah Pulau Kalimantan bukan pulau yang abal-abal, tapi Kalimantan adalah pulau yang punya alam yang luar biasa, yang kaya dengan binatang-binatang semua masih ada. Ya, betul ada monyet di sini, tapi monyet di sini ya menunjukkan bahwa monyet yang betul-betul monyet, bukan manusia. Iya, monyet menunjukkan bahwa banyak monyet di Kalimantan ini karena menunjukkan bahwa hutannya masih lestari, ya, utuh, original. Itu Pulau Kalimantan, tanahnya masih luas. Selain dia lestari, Pulau Kalimantan ini, Pulau Kalimantan atau Borneo adalah tanah yang kuat. Ya, pernah kita dengar banjir, longsor yang besar, tsunami. Paling banjir sedikit-sedikit aja, tapi tidak yang melampaui, punya banyak korban begitu Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan adalah pulau yang saya katakan sangat-sangat aman, sangat-sangat luar biasa lah Pulau Kalimantan. Penghasilan buminya, letak geografisnya, keadaannya, tanahnya yang luar biasa, yang kuat, ya, bisa tempat orang tinggal ya di sini. Dan kemudian Pulau Kalimantan ini ialah menjadi pulau yang kuat. Kenapa saudara menghina? Kenapa saudara tidak mempertahankan Pulau Kalimantan? Sementara penghasilan semua dari berapa puluh persen dari Kalimantan yang diekspor keluar dari Kalimantan. Saya tidak meremehkan pulau-pulau lain seperti Sulawesi, Jawa, Sumatera, apa saja penghasilan dari sana. Tidak dapat dibandingkan dengan penghasilan dari Kalimantan dan Papua begitu. Itulah Pulau Kalimantan. Kemudian punya kota yang besar, kota yang aman, ya, yang damai. Kalau di Kalimantan Timur, kota Balikpapan, saya sering ke Balikpapan. Ya. Balikpapan adalah kota yang paling nyaman, aman ya, di sana. Samarinda itu dia yang perlu diketahui. Jadi kenapa kita saudara Edi Mulyadi untuk menghinanya Kalimantan? Coba sekali-sekali jalan-jalan ke Kalimantan, jangan di Pulau Jawa saja. Coba datang ke Kalimantan, lihat bagaimana realitanya, bagaimana Kalimantan itu sebetulnya, pulaunya seperti apa Kalimantan itu, kotanya seperti apa, desanya bisa dilihat di sini. Jangan asal keluar sembarang bunyi, tetapi tidak pernah ke Kalimantan, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Kalimantan. Yang setuju silahkan bantu channel YouTube kita, subscribe dan like, subscribe, komen dan share video ini supaya banyak orang mengetahui Kalimantan ini adalah pulau yang luar biasa.
Kemudian selain penghasilan buminya menunjukkan Kalimantan ini adalah tanah yang kuat, pulau yang kuat, ialah juga dari orang-orangnya, ya, suku Dayak. Suku Dayak yang ada di Kalimantan ini adalah pribadi-pribadi yang cantik, yang ganteng, ya, melahirkan orang-orang yang ganteng. Ya, bisa saya katakan seperti Korea lah, seperti Korea orang Cina gitu. Nah, itulah suku Dayak Kalimantan. Beda dengan ya, Indonesia Timur, begitu bagi Indonesia Timur. Negro orang-orang di sini ya, kurang lebih dengan orang Cina, orang apa namanya, memang keturunan Cina rata di sini dan apa namanya Mongolia. Jadi orang-orang di sini, orang daerah di sini bukan seperti monyet, tidak, punya sosial, punya agama, punya adat, punya budaya yang luar biasa, punya kehidupan bermasyarakat itu luar biasa, punya walaupun beda suku, persatuan itu luar biasa, walaupun berbeda agama, toleransinya luar biasa di Kalimantan ini. Ya, di Kalimantan banyak agama, banyak kepercayaan, tapi toleransi, rasa saudara itu ada ikatan-ikatan persaudaraan antara satu dengan yang lain, baik suku Dayak maupun penduduk yang berdomisili di sini. Ya, tidak ada konflik dan lain sebagainya terjadi. Ya, ada konflik mungkin itu terjadi karena masalah pribadi ya, gitu ya. Nah, jadi itu pun yang diketahui bahwa orang Kalimantan adalah orang-orang yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik sesuai dengan realita kehidupan itu yang saya sampaikan. Bukan seperti monyet, tidak, itu salah besar. Asal ngomong tidak. Nah, kemudian juga punya agama, nilai agama, harga diri ya, suku Dayak ini. Pribadi-pribadi yang ada di sini, orang-orang yang ada di Kalimantan punya harga diri, martabat. Oke, saudara Edi, dengan demikian kalau Pulau Kalimantan merdeka sendiri, dari mana penghasilan bumi Indonesia? Ayo. Kalau jadi negara sendiri, Pulau Borneo, dapat dari mana penghasilan kita? Papua merdeka sendiri, dari mana kita dapat penghasilan untuk ekonomi Indonesia? Hasil bumi dari mana? Terbesar dari Kalimantan. Ingat itu baik-baik. Itu pesan dari penjelasan sedikit mengenai Pulau Kalimantan dan orang yang ada di sini. Dan kemudian kemungkinan Bapak Ibu munculnya pernyataan ini karena ada unsur kebencian, sehingga beliau tidak cerdas dalam berpikir. Ada kebencian mungkin dalam persoalan agama, bisnis, dan antara pribadi kah, atau dalam berpolitik kah, itu yang ada timbul kebencian dalam hati saudara Edi Mulyadi, sehingga timbullah pernyataan ini karena adanya kebencian dalam diri saudara Edi, dalam hati saudara Edi Mulyadi. Nah, ini yang pertama, adanya kebencian yang menimbulkan pikiran yang ngawur, perkataan yang ngawur. Nah, kemudian yang kedua ada unsur seperti yang saya katakan, bisnis ya, karena bisnis. Yang kedua mungkin ada unsur mau terkenal ya, mau mendapatkan peringkat viewers yang banyak, sehingga dia berkata demikian supaya menjadi viral, kemudian dia menjadi apa namanya terkenal, akhirnya dia punya sejahtera lah hidup secara finansial.
karena dia adalah seorang YouTuber. Nah, ini yang saya katakan bahwa bisa jadi karena dia mau terkenal. Jadi saya sampaikan tetap bersabar sama kita yang tinggal di Kalimantan. Ini mari selesaikan masalah ini dengan baik, tetap jaga persatuan budaya dan semua penduduk yang ada di Kalimantan. Dan tempat ini menjadi suatu pulau yang damai, aman, sejahtera, yang memuliakan Tuhan. Doa saya kepada Pulau Kalimantan. Kemudian yang keempat, dengan pernyataan ini menunjukkan saudara Edy Mulyadi tidak cerdas dalam berpikir, tidak normal dalam berpikir, ya. Tidak berpikir sebelum mengeluarkan perkataan pernyataan. Ini diakibatkan karena adanya kebencian dalam diri, sehingga dia tidak sehat lah dalam berbicara. Jadi ada beberapa pesan untuk pengikut saudara Edy Mulyadi. Secara khusus pesan untuk Edy Mulyadi ialah Bapak bukan siapa-siapa. Sudah terkenal, hebat, enggak juga ya. Dan soal agama enggak, ini menunjukkan bahwa Anda belum. Saya tidak menghakimi, tapi sesuai dengan fakta, kenyataan, realita yang terjadi, seperti yang Bapak ungkapkan gitu. Jadi ini pesan untuk saudara Edy Mulyadi bahwa Bapak harus sadar, berubah sebagai pemimpin, jadi pemimpin yang baik, jadi pribadi yang baik, yang bermoral baik, bermoral tinggi, yang memiliki nilai-nilai agama dalam pribadi. Ya, itu yang pertama ialah Pak Edy Mulyadi harus sadar. Dan yang kedua, pesan dari channel YouTube Abia Jack Ministry ialah Bapak harus bertanggung jawab dengan pernyataan, dengan perkataan yang Bapak sudah ungkapkan, yang sampaikan terhadap Kalimantan dan suku Dayak serta semua penduduk yang berdomisili di sini. Kami merasa tersinggung, jadi Bapak harus ambil sikap bertanggung jawab atas perkataan. Selesaikan, gimana caranya? Ayo. Kemudian yang ketiga ialah Bapak harus minta maaf dengan orang Dayak dan semua penduduk yang berdomisili di Pulau Borneo, secara khusus Kalimantan. Bapak telah menghina orang Dayak, orang Kalimantan, semua penduduk yang ada di sini, dan Bapak telah meremehkan Kalimantan. Kemudian yang keempat ialah dari channel YouTube Abia Jack Ministry minta pihak keamanan, Kapolri, kepolisian, keamanan negara secara internasional ambil alih, ambil tanggung jawab, dan kepada hukum harus ambil tindakan secepatnya sebelum terjadi konflik antara suku, antara pribadi, ya. Harus cepat ambil kebijakan. Ini pesan dari channel YouTube Abia Jack Ministry, bahwa pihak keamanan, pihak hukum harus menangani masalah ini
menanggapi masalah ini dengan serius dan agar diproses dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Nah, saya kira itulah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, Pulau Kalimantan adalah pulau yang indah, pulau yang luar biasa, pulau yang masih original, pulau yang kaya, pulau yang luar biasa, kaya dengan alam, budaya, agama, dan yang luas, yang aman, sejahtera. Dan kemudian penduduk Kalimantan adalah manusia ciptaan Tuhan, punya harga diri, yang punya nilai moral, nama baik. Sebab itu sekali lagi, jangan sekali menghina. Marilah dengan pernyataan ini mengingatkan kepada semua orang bahwa kita jangan menghina satu dengan yang lain. Sebab kita ini adalah semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang beda. Mungkin kita beda karena kulit, warna, ya, rambut, nama boleh beda, suku boleh beda. Ya. Tetapi kita dipersatukan dalam Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih berpangkat-pangkat, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama kalau kita tinjau, kalau kita lihat dari sudut pandang Allah. Kita adalah semua sama di mata Tuhan. Martabat kita sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang rendah. Jadi semua sama di mata Tuhan. Demikianlah tanggapan dari Abia Jack Ministry dalam kesempatan ini, mengingatkan bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang perlu dihargai, dihormati, menghormati satu dengan lain. Terima kasih. Bantu channel YouTube kami dengan cara like video kami di bawah sini, sudut kanan bawah, dan subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat supaya banyak orang yang mengetahui bahwa tidak boleh menghina satu dengan yang lain. Kita harus menghormati satu dengan yang lain sebab kita sama. Tidak, kita dipersatukan. Aktifkan loncengnya mendapatkan program selanjutnya dari kami. Terima kasih. Salam toleransi dan sehat selalu. Kiranya kita diberikan pengertian, dibantu bagaimana kita menjadi pribadi yang saling mengasihi, tidak memandang remeh satu dengan yang lainnya, tapi kita merangkul. Jika kita kuat, kita rangkul yang lemah. Jika kita lemah, kita memerlukan yang kuat. Demikianlah, sampai jumpa.